Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Mimin. Dan kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang bagaimana sekelompok ilmuwan menyelamatkan matahari agar tidak mati. Bagaimana kisahnya dan bagaimanakah alurnya? Apakah sebenarnya itu? Tanpa banyak pandir lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cuau, cuau, cuau. Cerita diawali dengan memperlihatkan narasi tentang kiamat sugro yang dalam beberapa tahun lagi akan terjadi. Kiamat yang dimaksud di sini adalah berakhirnya kehidupan makhluk hidup akibat tidak ada sinar matahari. Semua berawal sejak kemunculan benda asing luar angkasa yang disebut astropek, entah benda mati atau makhluk hidup. Yang intinya astropek ini sedang menyerap atau memakan energi matahari, dan jika terus dibiarkan maka dalam kurung waktu 30 tahun lagi matahari akan menjadi bintang mati. Otomatis tidak akan ada cahaya matahari lagi, dan itu artinya planet bumi akan menjadi kejaman es batu. Dan yang pasti Anda tidak akan menjemur pakaian dalam seperti saat ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang guru sains, Rion Grace, atau biasa dipanggil Grace. Saat ini ia tengah mengajar di kelas menjelaskan tentang gelombang suara yang memiliki pola tertentu frekuensi yang berbeda. Oh, and diff. Pass! You can't pass. Selesai mengajar, Grace pun didatangi oleh seorang pemerintah bernama Eva yang merupakan direktur dari proyek penyelamatan bumi yang dibentuk oleh PBB, di mana Eva meminta Grace untuk ikut bersamanya. Berlokasi di sebuah laboratorium rahasia, Grace pun ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel astropek yang berhasil NASA didapatkan dari luar angkasa untuk memastikan apakah itu benda mati atau makhluk hidup. Grace berhasil mendapatkan jawaban tentang si astrop ini yang merupakan makhluk hidup bersel tunggal. Bisa dikatakan ini adalah alien pertama yang berhasil umat manusia temukan. Namun ketika Grace analisa lagi, yang ternyata Grace sempat kecewa saat mendapati bahwa astropek ini sebagian besar terbuat dari air. Karena sebelum jadi guru sains, Grace sebelumnya adalah seorang ahli mikrobiologi yang pernah membuat sebuah buku yang berjudul Air, Bukan Satu-Satunya Sumber Kehidupan. Setelah berhasil mendapatkan jawaban bahwa astropek adalah makhluk hidup, Eva pun berterima kasih dan menyudahi tugas Grace sampai di sini. Namun karena Grace penasaran, ia pun mengajukan diri untuk tetap ikut dalam proyek rahasia ini. Beberapa tahun berlalu setelah Grace resmi jadi ilmuwan untuk proyek ini, ia pun terus melakukan penelitian sampai menemukan sebuah fakta bahwa astropek mampu bernapas seperti manusia. Bedanya kita bernapas dengan oksigen, sementara astropek bernapas dengan CO2 alias karbon dioksida. Memang baru sebatas teori saja. Sehingga untuk membuktikannya, Grace pun meminta bantuan salah satu seorang agen untuk membuatkan ruang uji coba. Dan ya, sesuai dugaan astrop tertarik dengan yang namanya karbon dioksida. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah mereka berkembang biak di tempat tersebut, di tempat yang kaya akan karbon dioksida. Sehingga penemuan ini langsung menggemparkan semua ilmuwan, dan Grace dibawa ke tempat pusat penelitian yang lebih rahasia, berlokasi di atas kapal induk militer Amerika Serikat. Grace pun diperkenalkan kepada semua ilmuwan terpintar dari berbagai penjuru dunia. You say it for everyone. And clumsy. Our scientists have replicated. Eva memimpin semua ilmuwan dan astronot dalam proyek rahasia yang diberi nama Hail Mary untuk mencegah kiamat sugro yang sebentar lagi akan terjadi. Dari informasi yang sudah mereka dapatkan, matahari ternyata bukan satu-satunya bintang di alam semesta yang jadi target sasaran si astropek ini. Beberapa bintang yang terdekat dengan tata surya kita ternyata sudah lebih dulu mati dan habis dimakan energinya. Namun ada satu bintang yang sama sekali tidak disentuh, yaitu bintang bernama Tau Ceti yang sampai saat ini masih hidup menyala dan tetap bercahaya. Not much astrophages could vaporize California. Hail Mary. Oh yeah, we can.
The ship is not really the problem. Tujuannya dibentuk proyek Hail Mary ini adalah untuk mencari tahu kenapa Astroped tidak tertarik dengan bintang Tau City. Apakah di sana banyak satpamnya atau memang rasanya tidak semanis matahari? Yang pada intinya kita umat manusia akan mengirim beberapa orang pergi ke sana dan mencari tahu jawabannya secara langsung. Karena bintang Tau City jaraknya 11,9 tahun cahaya dari planet Bumi. Maka Eva dan tim Project Hail Mary ini akan membuat sebuah pesawat luar angkasa yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Masalahnya kita tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melakukan perjalanan selama itu. Sampai ketika Grace berhasil mengembangkan Astroped di dalam ruangan karbon dioksida. Itulah para ilmuwan mendapatkan solusi untuk menjadikannya Astroped itu sendiri sebagai bahan bakarnya. The astrophage get excited. Ingat, makanan Astroped itu adalah energi bintang. Otomatis di dalamnya terdapat energi yang cukup besar untuk jadikan bahan bakar. Dan karena kendaraan yang sedang mereka buat adalah pesawat yang mendekati kecepatan cahaya, maka butuh kurang lebih 2 juta kilogram Astroped untuk bisa melakukannya. Masih bertempat di kapal induk, Grace pun diperkenalkan kepada astronot yang akan melakukan perjalanan antara bintang, di mana Grace akan mendemonstrasikan secara langsung seberapa kuat energi Astroped ini. Hanya 1 gram saja sudah cukup untuk mengalahkan material logam padat seberat 1 ton. Of astrophage, and we only need a fraction of this for this. Selama berbulan-bulan, Grace dibantu para ilmuwan pun mulai mengembangkan biakan Astroped sampai memenuhi kota yang dibutuhkan. Di mana hal tak terduga terjadi ketika Grace dan Eva sedang mengobrol di luar. Tiba-tiba saja fasilitas penelitian mengalami ledakan besar yang menewaskan semua ilmuwan terpintar yang kita miliki. Dengan fakta bahwa tidak ada lagi yang memahami tentang Astroped ini kecuali Grace, Eva dan tim pun sepakat untuk memilih Grace yang akan melakukan misi bersama astronot. Masalahnya misi ini adalah misi sekali jalan. Artinya Grace dan para astronot tidak bisa pulang lagi. Itu disebabkan bahan bakar yang terbatas. Dan jika dipaksakan maka hitungannya akan berubah dan butuh waktu lama lagi untuk mempersiapkannya. I need an expert on astrophage who's mission ready. Sementara untuk hasil penelitian nanti akan dikirim dalam kapsul kecil tanpa awak yang secara otomatis akan balik sendiri ke planet Bumi. Sadar dirinya akan menjadi tumbal untuk seluruh umat manusia. Grace yang tidak punya watak pahlawan pun langsung kabur dari tempat tersebut. Tetapi atas dasar keselamatan seluruh umat manusia, Eva tidak punya pilihan lain kecuali memaksa Grace ikut dalam misi helm ini. Mereka membius Grace agar mengalami koma selama 12 tahun. Sehingga ketika nanti Paul dan Grace terbangun, pesawat luar angkasa sudah tiba di tempat tujuan. 12 tahun kemudian Grace akhirnya siuman yang mengalami koma selama 12 tahun. Di mana nasib buruk menimpa semua astronot yang ada di pesawat ini. Mereka semua sudah ditemukan sudah tewas akibat tidak mampu menahan efek samping dari koma selama itu. Berbeda dengan Grace yang ternyata memiliki genetik yang unik dan mampu bertahan hidup dari koma yang panjang. Namun masalahnya sekarang adalah Grace menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dan harus melanjutkan misi ini seorang diri. Menyadari semua orang sudah mati, Grace pun langsung menyuruh asisten kecerdasan buatan untuk mengirim pesawat ini pulang. Namun saat melihat peta digital, ia baru sadar jika cahaya yang ia tadi lihat bukanlah matahari, melainkan bintang Tau City. Dan jika Grace kekeh ingin pulang sekarang, butuh waktu sekitar 11 tahun 10 bulan 14 hari dan 6 jam untuk bisa sampai ke planet Bumi. Karena tinggal kurang lebih 1 tahun lagi sampai pesawat ini tiba di dekat bintang Tau City, Grace pun memulai menjalani aktivitas seorang diri. Karena tidak ada teman yang bisa diajak ngobrol, ia pun mulai memanfaatkan apapun yang ditemukannya untuk membuat mentalnya tetap waras. End of manifest. Setelah mencukur rambut dan jenggotnya yang sudah lebat, Grace pun sempat menangis karena ketika melihat jasad para astronot yang sudah meninggal dunia. Meskipun Grace tidak kenal-kenal amat dengan mereka, tetapi merasa sedih karena hanya mereka lah yang ia miliki di luar angkasa yang luas ini. Sehingga sebagai bentuk penghormatan,
Grace pun membuang jasad mereka semua ke luar angkasa. Sekarang mari kita fokus pada misi yang dimana Grace berhasil menemukan jejak astropek yang disebut Petrovelin atau garis Petrova. Intinya Astra ini katanya meninggalkan jejak berupa garis yang hanya dilihat melalui kamera inframerah, di mana saat Grace sedang mengamatinya, ia tak sengaja melihat objek asing yang berhasil tertangkap kamera dan tiba-tiba Clip A detected. Clip A detected. ya, objek barusan ternyata adalah pesawat luar angkasa milik alien. Memiliki ukuran jumbo dan seperti terbuat dari pohon bambu yang panjang. Grace yang ketakutan pun mencoba melarikan diri. Namun kapal alien itu terus mengikutinya, dan ketegangan pun terjadi saat kapal alien itu melemparkan objek kecilnya mengarah ke tempat pesawat Grace. Dan tebak apa yang terjadi? Meters. 20. Kira sedang menembakkan peluru atau sejenis rudal. Kapal alien itu ternyata sedang mengirim pesan untuk bentuk tabung, yang membuat Grace akhirnya paham, di mana ia langsung menggunakan baju astronot yang mengambilnya keluar. Setelah berhasil mendapatkan tabungnya, Grace langsung mencoba membukakannya dan sempat kesulitan karena mengira mekanismenya sama dengan tabung yang bisa kita kenal. Tapi ternyata karena takut terkontaminasi, Grace pun menggunakan pelindung tangan. Ia berhasil membuka tabung tersebut yang isinya ternyata adalah sejenis pesan dalam bentuk universal, yang dengan bantuan komputer canggih berbasis AI di pesawat tersebut, Grace akhirnya mengerti bahwa alien itu sudah memberitahu dari planet mana ia berasal. Untuk membalas pesan ini, Grace pun memodifikasi pesan tersebut untuk memberitahu planet bumi yang menjadi tempat tinggal manusia. Setelah beres, Grace pun langsung melemparkan kembali tabung tersebut. Tak lama setelah si alien menerima pesan balasannya, kapal alien itu pun membuat sebuah terowongan yang tersambung langsung ke pesawat kita, sehingga Grace bisa berjalan mendekati kapal asing tersebut. Sesampainya di dekat kapal asing itu, Grace sempat deg-degan karena takut jika alien itu sama seperti alien yang ada di film-film. Ternyata jauh dari ekspektasi alien satu ini, punya bentuk fisik seperti batu dan suka membuat prakarya kreatif, buat tantangan seperti boneka yang mirip Grace. Setelah memastikan bahwa alien ini cukup family dan friendly, Grace pun langsung pulang ke pesawat untuk menunggu kabar selanjutnya. Beberapa lama, kapal alien pun berputar untuk memberikan kode agar Grace mengikutinya. Dengan gaya memutar pesawat untuk menciptakan gravitasi buatan, sehingga Grace bisa berjalan dengan normal dan tidak perlu melayang-layang. Setelah si alien kembali memasang terowongan panjangnya, Grace pun langsung masuk berjalan mendekati kapal tersebut. It's ramen. Terdapat semacam pembatasan yang terbuat dari kaca tebal. Si alien ini tampaknya punya adab dan sopan santun untuk tidak terlibat kontak fisik secara langsung karena takut terkontaminasi. Mereka berdua pun memulai berkomunikasi dengan cara yang unik, dan Grace hanya bisa berjoget-joget dengan si alien yang meniru semua gerakannya. Si alien pun memberikan sebuah hadiah berupa tabung yang isinya adalah mirip seperti mahkota atau gelang. Tapi setelah diperhatikan secara seksama, Grace memulai menyadari jika bentuknya mirip dengan struktur atom pembentuk oksigen. Ya, sama seperti kita. Alien ini juga bernapas dengan oksigen yang membuat terowongannya penuh dengan udara. Sekembalinya Grace ke pesawat, ia menemukan hadiah lain berupa miniatur planet dan garis Petrova, sehingga bisa disimpulkan bahwa keberadaan si alien di tempat ini adalah untuk mencari jawaban kenapa bintang Tau-Ceti tidak dimakan astropek. Yang itu artinya Grace dan si alien punya satu misi yang tujuan yang sama. Alhasil Grace dan si alien pun setuju untuk saling bekerja sama. Masalahnya mereka perlu berkomunikasi dengan bahasa yang sedikit mengerti, karena matematika dianggap sebagai bahasa universal. Grace pun menunjukkan sebuah jam dinding untuk menunjukkan angka-angkanya. Tetapi alien ini ternyata tidak punya mata. Ia melihat sekitar menggunakan konsep atau kemampuan ekolokasi, sama seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba.
Alien ini memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendengarkan gema pantulannya, untuk mendeteksi jarak, ukuran, tekstur, dan arah objek di sekitarnya. Grace bisa langsung memahami hal tersebut, sehingga ia membuat angka-angkanya dalam bentuk 3 dimensi untuk membuat si alien lebih mudah melihatnya. Setelah memahami kekurangan dan kelebihan si alien, Grace pun membawa komputer canggihnya untuk membuat komunikasi ini berjalan lebih lancar. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal, setiap frekuensi suara memiliki pola yang berbeda-beda, sehingga Grace akan merekam suara si alien, merubahnya menjadi pola gelombang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kata atau kalimat. Karena alien ini suka meniru apapun, Grace hanya perlu mengajarinya makna dari setiap kata dan perkataan dan gerakan dan pergerakan. Dan hasilnya mereka berkomunikasi dengan bahasa yang saling dimengerti. Setelah mengajarinya dengan 250 kata dasar, kini Grace dan si alien saling mengobrol dengan bantuan komputer yang diterjemahkan. Bahkan Grace sudah memberikan nama kepada alien, yaitu Rocky, sesuai dengan bentuk fisiknya yaitu sebagai batu terbuat dari batu. Seperti sedang mengobrol dengan teman, berkomunikasi lebih cepat, efisien, dan mudah dimengerti. Mereka perlahan menjadi teman dekat, bahkan tidur bareng dengan kaca tebal sebagai pembatasnya. Beberapa hari berlalu sejak keduanya sudah saling akrab. Giliran Rocky yang bertamu ke pesawat Grace menggunakan bola kaca seperti pelindung privasinya. Boundaries. We have one mission. Not on Earth. More high. It goes this way? Di mana Grace cukup kerepotan dengan kemunculan Rocky yang datang mendadak. Sehingga setelah Rocky sudah kondusif dan tidak pupuiran lagi, Grace pun mengajaknya untuk membahas tentang misi utama mereka ke tempat ini. Dari informasi yang Rocky dapatkan, Astropek ternyata berasal dari sini, sebuah planet bernama Adrian yang menjadi tempat berkembang biaknya. Anehnya, meskipun bintang Tau Ceti berada paling dekat dengan rumah Astropek, mereka tidak memakan bintang Tau Ceti dan malah jauh-jauh ke tata surya untuk memakan sinyal matahari, sinar matahari, sehingga satu-satunya cara untuk mengetahuinya dengan mengambil sampel Astropek langsung di dekat planet tempat tinggalnya. Menggunakan pesawat Grace, Rocky dan Grace pun langsung meluncurkan ke planet Adrian yang menjadi rumah Astropek, yang dimana sepanjang perjalanan Grace dan Rocky pun menikmati kebersamaan mereka, sekaligus memperkenalkan kebudayaan bumi menggunakan ruangan simulasi. Setibanya di dekat planet Adrian menjadi rumah Astropek, Grace pun langsung keluar dari pesawat untuk mengambil sampel menggunakan sebuah kotak khusus, di mana Grace menikmati momen ini dengan penuh penghayatan, yang membuat Rocky merasa keheranan karena tidak mengerti apa makna dari tapak kurimat yang sedang dilakukannya. What's your mate's name again? Setelah mendapatkan sampelnya, Grace pun langsung melakukan analisa untuk melihat apa perbedaan astrop yang ada di sini. Di mana-mana Grace benar-benar terkejut saat menemukan sejumlah mikroba yang benar-benar berperan sebagai predator atau penyeimbang populasi yang ternyata berasal dari planet Adrian itu sendiri. Alhasil terjawablah sudah bahwa alasan kenapa Astropek tidak memakan bintang Tau Ceti dan malah memangsa matahari dan bintang-bintang lain adalah karena di sini sistem bintang Tau Ceti ada semacam mikroba yang disebut dengan tumum, berperan seperti satpam yang menjaga lingkungan ini, sehingga Astropek tidak berani memakan bintang atau rumah. Yang perlu Grace dan Rocky lakukan sekarang adalah mengambil sampel mikroba itu sebanyak mungkin untuk dikirim ke planet mereka masing-masing guna mengusir Astropek dari tata surya kita dan tata surya Rocky. Masalahnya mikroba itu harus diambil langsung dari awan planet Adrian, sedangkan pesawat kita tidak dirancang untuk melewati atmosfer, karena jika dipaksakan maka pesawat ini akan terbakar dan hancur berkeping-keping. Disitulah Rocky punya ide untuk membuat semacam pancingan rantai panjang utuh supaya pesawatnya tidak perlu turun ke planet Adrian. Sejak awal Rocky memang dikenal sebagai alien kreatif yang suka membuat prakarya buatan tangan untuk memajukan UMKM di planetnya, sehingga tak sulit bagi Rocky untuk membuat rantai yang sangat panjang guna mengambil sampel mikroba yang mereka butuhkan.
Setelah mendapat solusi untuk masalah itu, Rocky pun bertanya apa yang akan Grace lakukan ketika pertama kali pulang ke rumah. Grace pun menjawab, "Maaf bro, aku tidak akan pulang." Rocky benar-benar terkejut saat baru mengetahui jika Grace akan mati di tempat ini. Grace? Meskipun mereka berdua menggunakan bahan bakar yang sama, yaitu Astropec, pesawat milik Grace terlalu kecil untuk menampung bahan bakar sebanyak yang bisa dilakukan pesawat si Rocky. Dan sudah jelas, sejak awal misi ini adalah misi sekali jalan, dan Grace bisa berdamai menerima kenyataan tersebut. Yang menarik adalah, meskipun Rocky alien dan punya fisik seperti batu, artinya tidak sekeras Firaun, ia masih punya kepedulian terhadap orang lain dan tidak ingin melihat Grace kawannya mati. Maka dari itu Rocky pun dengan sukarela akan memberinya sebagian bahan bakarnya. Go. Sesampainya di jarak dekat dengan atmosfer planet Adrian, pesawat mulai bergetar hebat akibat tarikan gravitasi dari planet tersebut. Dirasa sudah cukup dekat dengan atmosfer, mereka pun langsung melemparkan rantai panjang untuk mengambil mikrobanya. Dan karena alat derek menariknya rusak, Grace pun terpaksa harus keluar dari pesawat untuk memperbaikinya secara manual. Dan tak ada pilihan lain, Grace pun harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Saat mengumpulkan mikrobanya sudah di depan mata, muncul masalah lain ketika pesawat mulai turun akibat tarikan gravitasi itu, yang mengakibatkan beberapa bagian pesawat rusak terlepas dari badannya. Tak ingin kehilangan mikrobanya, Grace pun nekat mengambil resiko dengan nyawa sebagai taruhannya. Dan inilah yang ia lakukan. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, masalah tidak benar-benar selesai, karena pesawat masih terjebak dalam tarikan gravitasi planet ini, di mana kebencuran lambung pesawat membuat semuanya menjadi semakin parah, sehingga tak ada pilihan lain ketika Grace terpaksa harus membuang sebagian bahan bakarnya. Untuk beberapa hari mendapatkan perawatan dari robot, Grace terpaksa harus membuang sebagian bahan bakarnya, dan beberapa hari mendapatkan perawatan dari robot AI pesawat. Grace akhirnya siuman dan langsung melakukan pengujian sampelnya, di mana mikroba tersebut benar-benar memakan Astropec-nya, sehingga mereka berdua hanya tinggal pulang ke planet mereka masing-masing. Sesuai janji sebelumnya, Rocky langsung memberikan sebagian bahan bakarnya ke pesawat Grace. Dan sambil menunggu prosesnya selesai, mereka berdua pun menikmati kebersamaan ini untuk terakhir kalinya, dengan cara mengajak Grace ke dalam pesawat Rocky untuk pertama kalinya. Setelah proses pemindahan bahan bakar selesai, kini saatnya momen paling tidak menyenangkan, yaitu perpisahan. Meskipun Grace dan Rocky berasal dari tempat yang berbeda, ras yang berbeda, dan bahasa yang berbeda, persahabatan ternyata tidak mengenal itu semua. Grace dan Rocky adalah bukti contoh tentang nyata kepedulian terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Beberapa jam berlalu setelah keduanya pamitan, pesawat tiba-tiba mendeteksi adanya kontaminasi. Itu disebabkan oleh si mikroba yang ternyata bisa keluar dari kotak dan mulai memakan menjadi bahan bakar. Beruntung Grace menyadarinya tepat waktu dan bisa bergerak lebih cepat untuk mengatasinya. Namun bagi Rocky, Grace sangat khawatir karena meskipun Rocky adalah alien kreatif, ia tidak cukup cerdas untuk menyadari hal ini. Alih-alih pula memberikan mikrobanya secara langsung, Grace justru kembali ke prosedur awal, yaitu mengirim mikrobanya untuk menggunakan 4 kapsul kecil yang meluncur langsung ke planet bumi. Sementara ia sendiri akan pergi menyusul Rocky untuk menyelamatkan nyawanya. 12 tahun berlalu sejak Grace berhasil menyelamatkan Rocky. Kita akan melihat Eva di planet bumi yang sudah menerima paket 4 kapsul berisi mikrobanya, lengkap dengan rekaman video tutorial penjelasan sehingga kiamat bisa dicegah dan umat manusia berhasil diselamatkan. Di saat yang sama, di tempat yang sangat jauh dari tata surya kita dan planet tempat kita tinggal, Grace ternyata baru bangun dari tidurnya di sebuah rumah nyaman dekat pantai. Faktanya ia tinggal di dalam kubah buatan yang disebut biodome, yaitu lingkungan buatan yang diciptakan khusus untuk menjadi tempat tinggal Grace di sini. Berlokasi di dekat planet Erit dan planet tempat tinggal Rocky, Grace hidup bahagia tanpa manusia dan tetap menjadi guru sains sebagai anak-anak alien di tempat tersebut. Tamat ending yang cukup mengharukan.